Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan Intan Pariwara kelas 11 di bagian asesmen akhir semester part 1 nomor 1 sampai dengan nomor 10. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan gambar organel sel di samping nama dan fungsinya dari organel tersebut adalah. Jadi gambar dari organel ini adalah sentriol. Nah, sentriol itu adalah organel perkembangan dari mikrotubulus. Dia berjumlah sepasang dan membentuk sentrosom. Sentriol berperan dalam proses pembelahan sel. Jadi saat sel membelah, tiap-tiap sentriol akan saling memisahkan diri menuju kutub yang berlawanan dan memancarkan benang-benang gelondong atau yang kita sebut biasanya dengan benang spindle saat pembelahan sel. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 2, komponen tumbuhan di samping yang dimiliki oleh sel hewan ditunjukkan oleh huruf. Jadi sel tumbuhan, di gambar selnya di sini adalah sel tumbuhan ya. Sel tumbuhan itu kan memiliki struktur yang beda nih dengan sel hewan sebenarnya. Tapi memang ada beberapa organel yang hampir sama, yang sama-sama dimiliki oleh sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, apa saja yang tidak dimiliki oleh sel hewan dan hanya dimiliki oleh sel tumbuhan? Yang pertama adalah vakuola. Nah, kalau pada gambar vakuola ini ditunjukkan dengan huruf H. Kemudian adalah kloroplas. Kloroplas itu digambar ditunjuk pada huruf R. Dan ada juga dinding sel. Nah, di sini dinding sel itu ditunjuk pada huruf S. Maka secara berurutan jawabannya adalah yang C. Nomor 3, perhatikan struktur sel prokariotik di samping. Nama dan gambar organel sel eukariotik yang memiliki fungsi sama dengan komponen X pada sel prokariotik di samping adalah, jadi ini gambar sel prokariotik ya, yang ditunjuk pada huruf X. Komponen X adalah mesosom. Nah, mesosom ini kalau pada sel prokariotik fungsinya adalah untuk proses respirasi, yaitu proses menghasilkan energi. Nah, kalau pada sel eukariotik yang fungsinya sama dengan mesosom untuk respirasi sel atau menghasilkan energi adalah si mitokondria. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 4, perhatikan gambar kloroplas di samping. Nama bagian yang ditunjuk oleh huruf X dan Y secara berurutan adalah, jadi kloroplas itu kan merupakan plastida yang mengandung klorofil atau pigmen warna hijau dan juga karotenate pigmen warna orange. Nah, kloroplas memiliki membran ganda yaitu membran luar dan membran dalam. Kalau membran luarnya berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat, sedangkan membran dalam berperan sebagai pembungkus cairan kloroplas yang disebut dengan stroma. Dan selain kedua membran tersebut, si kloroplas juga memiliki sistem membran khusus. Pada kloroplas ada yang mengalami semacam pelipatan ke arah dalam yang membentuk lembaran-lembaran yang disebut dengan tilakoid ya. Jadi yang Y itu adalah tilakoid. Nah, pada membran tilakoid terdapat klorofil yang berperan dalam proses sintesis protein. Tilakoid akan bertumpuk-tumpuk pada tempat tertentu. Dia bentukannya seperti koin ditumpuk gitu. Nah, pada bentukan ini disebut dengan grana atau yang ditunjuk pada huruf X. Jadi di sini jawabannya secara berturut-turut adalah yang B. Nomor 5, pernyataan yang tepat terkait perbedaan dampak eksomosis pada sel hewan dan tumbuhan adalah, jadi osmosis itu kan bisa mengakibatkan sel mengalami kerusakan. Kerusakan pada sel dapat terjadi karena peristiwa endomosis maupun eksomosis. Endomosis itu terjadi saat konsentrasi larutan dalam keadaan tinggi sehingga air masuk ke dalam sel. Nah, lama-lama selnya kan akan jadi mengembung kemudian bisa juga sampai pecah. Sedangkan endomosis pada hewan akan mengakibatkan robeknya membran plasma atau lisis. Endomosis pada tumbuhan akan mengakibatkan selnya membengkak atau turgid. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Nomor 6, berdasarkan tipe struktur dan fungsi sel, jaringan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan embryonal dan jaringan dewasa. Salah satu karakteristik dari jaringan dewasa yang membedakan dengan jaringan embryonal adalah, jadi berdasarkan tipe struktur dan fungsi sel, jaringan itu kan ada dua, ada embryonal dan dewasa.
Kalau yang embrional itu merupakan jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Oleh karena itu, sel-sel pada jaringan embrional itu belum mempunyai fungsi khusus. Sel-sel penyusun jaringan embrional berukuran lebih kecil, dindingnya tipis, memiliki nukleus yang besar, dan mengandung banyak sitoplasma. Biasanya juga nggak memiliki itu ya, ruang antar sel. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Nomor 7, jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang berfungsi untuk memperkuat kedudukan jaringan-jaringan lain. Jaringan ini terdapat pada seluruh bagian tubuhan. Parenkim mempunyai kemampuan untuk berkembang menjadi tumbuhan baru apabila berada di lingkungan yang cocok. Sifat ini dimanfaatkan dalam perkembangan kultur jaringan. Mengapa parenkim dapat memperbanyak diri? Jadi parenkim atau jaringan dasar itu kan tersusun dari sel-sel hidup yang berbinding tipis. Sel-sel penyusun jaringan parenkim dapat bersifat embrional atau meristematik karena dapat membelah dan berdiferensiasi membentuk jaringan dengan fungsi yang khusus. Dalam keadaan normal, jaringan parenkim dapat memperbanyak diri untuk memperbaiki jaringan yang rusak atau regenerasi ya. Jadi berdasarkan kemampuan sel-selnya untuk membelah inilah yang menyebabkan jaringan parenkim dapat memperbanyak diri. Jadi jawabannya adalah yang D. 8. Penyadapan getah tanaman karet dilakukan dengan melukai atau menyayat batang tanaman tersebut sehingga getah akan keluar. Getah tersebut dihasilkan dari pembuluh lateks yang terdapat pada. Jadi getah atau lateks itu kan cairan kental yang diproduksi oleh sel-sel yang membentuk pembuluh lateks. Sel-sel ini berada di sekitar pembuluh tapis atau floem. Memiliki inti banyak, memproduksi butiran-butiran kecil lateks di bagian sitosolnya. Apabila jaringan pembuluh sel ini terbuka, misalnya karena keratan, akan terjadi proses pelepasan butiran-butiran tersebut ke pembuluh dan keluar sebagai getah kental. Jadi jawabannya di sini adalah yang B, jaringan floem. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Protonema ditunjukkan oleh angka. Jadi protonema itu kan rangkaian sel yang membentuk benang hasil perkecambahan spora pada tumbuhan lumut. Dengan kata lain, protonema itu tumbuh dan berkembang dari spora yang jatuh di tempat yang sesuai. Jadi protonema itu ditunjukkan pada angka 1 ya. Jadi kalau di tumbuhan berbiji nih, kalau kalian lihat biji pertama kali berkecambah itu kan akan keluar seperti bentukan putih-putih calon batang gitu ya. Nah, protonema itu hampir sama seperti itu. Cuma kita kan nggak bisa lihat protonema secara langsung berukuran besar seperti tumbuhan berbiji. Spora aja kita nggak kelihatan kayak gimana serbuknya karena kan dia bener-bener halus, lembut, bentuknya seperti serbuk. Jadi kita nggak bisa lihat spora secara satuan gitu, nggak bisa, kecuali memang pakai mikroskop. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 10, perhatikan tumbuhan di samping. Daun tumbuhan seperti gambar tersebut akan mengatup apabila. Oke, jadi gambar ini adalah gambar putri malu ya. Putri malu itu kan mengatup saat dia disentuh. Nah, gerakan semacam ini dinamakan dengan seismonasti, yaitu gerak tumbuhan akibat adanya sentuhan atau getaran. Mengatupnya daun putri malu tidak dipengaruhi oleh air, unsur hara maupun sinar matahari. Jadi nggak ada hubungannya ya, dia khusus memang fokus ke sentuhan. Oke, jawabannya adalah yang C. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Untuk nomor berikutnya kita lanjutkan di part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.